Kalau zaman dulu udah diikat di tiang bendera yang kayak gitu-gitu. Mimpi saya dari dulu, saya liatin Bang Yos, saya pengen jadi tentara. Mengembangkan namanya taksi terbang. Coba ceritain Iya, apa Bang taksi Yos. terbang itu. Bang Yos kan nih orang beriman, jadi saya yakin aman. Tapi gua tanya dulu ini kalau nggak ada sopirnya segala macam itu. Sahabat Bang Yos, dimanapun Anda berada, terutama kaula muda, jumpa lagi kita di acara Benang Merah bersama Bang Yos. Kaula muda, tamu saya selalu anak muda. Ya, dia seorang milenial yang sukses gitu. Kali ini juga tamu saya top lagi nih. Anaknya muda, ya, penampilannya oke, kaya pasti dia. Dan juga dia adalah mempunyai usaha yang bermacam-macam dia. Dia pengusaha, dia juga produser film, dan masih ada usaha-usaha yang lain. Dan pastilah kesuksesan dia juga mengalami jatuh bangun. Siapa dia? Rudy Salim. Siap. Terima kasih Rudy ya. Siap Bang Yos. Siap. Setelah dibuka maskernya baru aku tahu kalau kamu itu, wah memang. Ya, ini baru digambar tadi pakai spidol. Iya. Rudy gini ya. Siap. Saya tahu lah kamu anak muda yang senang tantangan, sukses gitu. Dan saya telah baca juga ya riwayat hidupmu itu mirip-mirip dengan saya. Iya. Gitu kan. Kamu nekat pernah meninggalkan kampus gitu. Tetapi saya tidak mau mulai dari itu, tapi kamu dari keluarga seperti apa sih waktu kecil? Oke, keluarga saya orang tua dokter, Pak. Jadi bapak saya dokter, ibu saya dokter. Mereka cerai. Saya ikut ibu saya. Kamu ikut ibu? Ikut ibu. Kita 3 bersaudara. Pada saat itu umur berapa? Kurang lebih 8 tahunan kali ya. Saya juga lupa, Pak. Pokoknya masih kecil lah saya. 10 tahun atau berapa tahun. Saya ikut ibu, ya udah karena bapak dan ibu saya dokter, mindsetnya pokoknya harus dokter. Akibatnya kakak saya juga jadi dokter. Lumayan kakak saya dokter. Jadi semua berapa saudara? 3, Pak. Saya yang ketiga, Pak. Kamu terakhir? Saya paling kecil, Pak. Okay. Jadi saya jadi dokter, disuruh jadi dokter. Kakak saya jadi dokter, pinter, Pak. Di UI, di Unpad, Universitas Pajajaran di Bandung. Dia masuk berita juga 19 tahun. Itu yang nomor berapa? Nomor 2, Pak. Nomor satunya? Nomor satunya kuliah IT, Pak. Kuliah IT. Nah, yang nomor 2 itu jadi dokter juga. 19 tahun 9 bulan lulus, Pak. Wih, pokoknya keren lah, pokoknya mereka lah, Pak. Gitu. Saya dipaksa juga, Pak, jadi dokter. Jadi habis SMA saya disuruh jadi dokter. Jadi, di universitas mana? Di Universitas Tarumanegara, Pak. Gitu. Jadi ya itu saya mulai kuliah jadi dokter, ternyata baru 4 semester SKS saya. Berapa tahun itu berarti? Cukup. Itu 2 tahun doang. 2 tahun. 2 tahun doang nggak cukup. Akhirnya ibu saya bilang, pokoknya tetap harus kuliah dokter. Karena kan dia juga ngumpulin duit, tiap hari kerja jadi dokter. Kebetulan dokternya dokter kulit. Jadinya biasa lebih ada duit lah dibandingkan dokter biasa. Karena kan dokter kecantikan. Jadinya ada uang, dia bilang ya udah nih, mama kasih mobil kalau kuliah lagi. Wah, namanya anak muda ya, umur belasan tahun. Jadi dirayunya sama mobil. Iya, dirayu mobil. Ya udah, oke. Mobilnya keren lagi. Mobil ya lumayan lah, Pak, gitu kan. Ya udah, oke, kita kuliah lagi. Ternyata masih juga nggak bisa. Tapi karena didikan orang tua memang keras ya, ibu saya juga keras. Dia kurang lebih bilang udah deh, jangan ketemu mama lagi kalau nggak sukses, begitu. Kamu kenapa nggak selesai? Karena nggak konsentrasi atau emang, ada pikiran yang lain gitu? Iya, di jiwa saya sama sekali nggak masuk semua pelajarannya. Belajar anatomi, biologi, patologi. Buset, ini bener-bener suatu hal yang bukan ada di diri saya. Iya. Akhirnya mau nggak mau, karena dalam tanda kutip diusir, udah jangan ketemu orang tua lagi, mobilnya saya jual. Jadi, mobilnya kamu jual? Mobilnya saya jual, Bang. Jadi saya jual mobilnya, lalu adalah uang sedikit,
dari uang itu saya mulai usaha microfinance, pembiayaan dengan road to market online. Jadi memang ini adalah suatu bisnis yang pada tahun 2006 itu belum ada, internet itu belum seperti sekarang. Apa sih usahanya? Usahanya pada saat itu orang mau beli BlackBerry, handphone, itu kan kalau mau beli cash susah. Pembiayaan pada saat itu belum banyak. Beli sama saya bisa bayar sampai 10 kali. Dicicil maksudnya? Dicicil bisa 5 kali, 7 kali sampai 10 bulan ke depan. Jadi dari uang yang saya dapat jual mobil itu, saya belanjakan begitu banyak. Zaman dulu BlackBerry, Bang Yos mungkin sempat pakai juga. Kalau sekarang kan udah nggak ada yang pakai. Jadi BlackBerry itu saya jual, dicicil sama orang 2006 lah kurang Dapat lebih. untung dari situ. Dapat untung karena lumayan untungnya. Saat agak itu tinggi. kuliah sudah kamu tinggalkan sama sekali? Udah tinggal, saya udah nggak kuliah, udah pengangguran. Mamamu tahu nggak itu? Udah tahu, udah diusir saya dari rumah, jangan ketemu. Wah, gila. Iya, bener-bener Nah, diusir. kamu diusir itu tinggal di mana? Ada di apartemen begitu, Bang. Jadinya ya udah. Luar biasa. Ya begitu loh. Jadi udah Kamu harta. survive sendiri lah ya? Pada saat itu iya, karena memang didikan nggak tahu ya, didikan orang-orang zaman dulu tuh kejam-kejam juga. Kalau dulu ya. ada apa-apa disabet, ditaruh di tiang bendera, dijemur, yang begitu-begitu punya. Iya, aku ngalami itu. Iya kan, zaman sekarang mana ada begitu. Zaman sekarang nangis, mau apa ya begitu kan. Kalau zaman dulu udah diikat di tiang bendera yang kayak gitu-gitu Bang Yos. Jadi ya udah diusir, udah bener-bener ngamuk gitu kan, ya udah. Akhirnya saya jual, barulah 2006 saya jualan namanya Excel Trade dulu di salah satu forum online namanya Kaskus. Dari saat itulah baru akhirnya mulai lumayan lah dapat customer, tapi kan uangnya langsung habis Bang. Mobilnya dijual, beli BlackBerry dijualin lagi ke orang kan cicil bayarnya, uangnya langsung habis. Pada saat itu saya baru ke ibu saya bilang, "Mak, nih uangnya buat ini." Ada fotonya saya tanda tangan di pinggir jalan, jualan satu-satu kayak gitu. Akhirnya dia bilang, "Ya udah." Akhirnya pasiennya mulai invest lagi ke saya untuk bisa dibesarin. Saya buka showroom itu baru tahun 2012 sebenarnya, baru 10 tahun yang lalu. 2012 saya baru buka showroom dari setelah 6 tahun nyari duit itu. Jadi itulah awal kamu ke otomotif maksudnya? Iya, baru 2012 di otomotif. Iya. Aku tanya ya, mengapa kamu yakin sekali ya dengan usaha di otomotif itu sesuatu yang menjanjikan? Jadi sebenarnya otomotif itu hobi saya, Bang Yos. Jadi memang dari dulu, ya karena kan saya diiming-imingi mobil pada saat saya kuliah, emang karena ibu saya tahu ini anak sukalah mobil gitu mobil, kan. ya. Jadi akhirnya ya balik lagi, wah pengen banget punya mobil, mahal-mahal ya di Indonesia. Akhirnya saya pelajarin, ternyata Indonesia tuh kalau masukin mobil harus bayar namanya pajak impor barang, PPN, PPH sama PPNBM. Itulah yang membuat mobil kita kena pajak 190% daripada mobil aslinya di luar negeri, di Amerika dan di Inggris. 190%? Iya, PIB ada 50%, PPNBM 75%, ada namanya... Itu untuk mobil mewah kan? Mobil mewah, Ya. iya, di atas 3000 cc. Sekarang udah berdasarkan emisi gas buang. Jadi saya pelajarin itu, saya impor 3 mobil pertama di tahun 2012. Merek apa itu? Waktu itu Mercy SL 350, Porsche Cayenne sama Mercy CLS 350. Itu hasil uang ngumpulin 6 tahun lah. Dari situ barulah jualan di tahun 2013 Maret saya buka showroom. 2012 saya import, mobilnya nyampe di Februari, Maret saya buka showroom di 2013. Baru akhirnya berkembang sampai akhirnya tahun 2016 saya memang suka explore bisnis Bang. Sekarang apa saja di showroom itu mobil itu? Mereknya maksud Oh mobil saya? sih semua merek, cuman kebanyakan merek kita yang iya. mobil wah lah gitu ya? Iya. Ferrari, Porsche, Iya betul. Lamborghini ada semua? Ada Bang, iya gitu. Luar biasa. Tapi memang kita fokus di mobil listrik sih, jadi kita jual Mobil Tesla. listrik? Mobil listrik Tesla, iya betul. Sekarang ini sudah ada yang beli? Ada banyak. Pak Bamsud beli banyak juga Pak Bamsud, karena kan dia mau jadi bapak mobil listrik gitu loh. Jadi ya dia kan juga ketua Ikatan Motor Indonesia. Ya. Kebetulan dia minta saya jadi wakil bendahara umum juga, jadi saya bantu beliau juga. Dia pakai mobil listrik juga. Terus ada kalau dari DPR ada Pak Ahmad Saroni juga, beliau pakai Tesla. Banyak sih taksi juga ada yang pakai Tesla sekarang. Jadi memang sudah pada shifting, udah pada mencoba mobil listrik. Itu penggantian energinya nggak sulit.
Dulu seperti saya ya, waktu meluncurkan busway gas, ternyata Pertamina nggak punya Iya. tempat ngisi gas, Betul. akhirnya batal. Nah. Kalau listrik gimana? Memang sejak tahun 2014 saya tuh 1 tahun buka showroom, tahun depannya saya langsung masukin Tesla, Pak. Jadi tahun 2014 saya masukin Tesla, tapi pada saat itu memang edukasi masyarakatnya susah. Mereka nanya gimana nih kalau baterainya habis, pakai power bank apa pakai apa, selalu bercandanya begitu. Nah, kita padahal siapin charging station di rumah pengguna. Jadi ketika beli mobil, kita siapin charging station. Jadi di rumah bisa ngecas. Jadi sebenarnya nggak usah ke pom bensin, ini bisa ngecas Dicas sendiri di rumah. Jadi kayak Terutama punya pada saat malam, ya. Berapa jam sih ngisi itu? cuma 4 jam, bisa Wah, 400 tinggal km. tidur juga sudah terisi paginya kan? Bisa 400 km lagi. Jadi itu Jakarta Bandung balik lagi masih bisa. Apalagi kalau kita pakai cuman ke kantor. Di dalam negeri, Itu dalam kota ya. itu sangat cukup sekali. Iya, iya. Nah, baru di tahun 2019 Pak Jokowi mengeluarkan Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan kendaraan bermotor berbasis listrik. Akhirnya PLN langsung membuat 100 titik lebih pengecasan pembangkit listrik umum untuk mobil-mobil listrik. Jadi sekarang mobil-mobil Artinya Tesla udah mulai jualanmu banyak. makin laku dong. Iya, lumayan, Bang. Iya. Kamu memang Lumayan cerdas lah. kamu. Lumayan lah, tapi kan udah dari 2014. Itu yang aku suka kamu, karena kamu bisa mengantisipasi, ini peluang nih. Karena memang tidak terpungkiri lagi, semua ke depannya, mungkin 10 tahun ke depan, mobil pasti listrik semua, Bang. Karena di Eropa aja sekarang udah banyak peraturan yang menghambat mobil combustion engine untuk bisa dipakai. Ini dia sambil kampanye mobil listrik. lu mesti bayar sama gue nih. Bukan, Bang. Memang bener logikanya begitulah. Iya, semua pasti listrik. Gitu. Aku baru tahu kalau hanya 4 jam aja itu nggak masalah lah. Iya, dan kalau kita pakai sehari-hari, mungkin 1 jam aja udah full, Bang Yos. Kalau kita pakai sampai 400 km habis, itu 4 jam. Mentok-mentok kalau dayanya rendah 5 jam udah full. Tapi kalau kita pakai ke kantor doang, deket, kan pakai paling 100 km sehari. Itu sejam juga udah full. Jadi benar-benar lebih murah sekali. Sekali pengisian sampai 400 km cuma Rp150.000 ongkosnya. Sedangkan kalau kita pakai mobil biasa, mungkin sekali isi bensin 800.000. Ini jadi 1/5-nya. Jadi penghematannya juga luar biasa. Luar ya? biasa. Terus servisnya beda jauh, Bang Yos. Kalau servis mobil biasa, ada ganti oli, busi, Lu bikin bangkrut Pertamina. Oh, enggak dong. Enggak dong, siapa tahu Pertamina akan shifting dari isi oli bensin menjadi isi listrik, kan bisa juga gitu. Artinya gini ya, kamu tadi di otomotif ya, mobil mewah terus listrik sudah berhasil ya. Iya. Saya dengar kamu juga masih jadi produsen film, itu ceritanya gimana Iya, kamu jadi tertarik di bidang itu? Saya kenal sama Raffi udah 7-8 tahunan, lalu Raffi Ahmad maksudnya? Raffi Ahmad, Pak. Iya. Kalau 7-8 tahunan, lalu di tahun 2017 dia nawarin saya, bikin film yuk, sama partner dia ada namanya Fransen. Bikin film yuk, judulnya The Secret Urban Legend Suster Ngesot. Panjang bener kan gitu kan. Ya udah, ayo deh. Kita bikinlah film. Pada saat itu biayanya hampir 5 miliar lah, film-film pertama. Pada saat itu kita belajar-belajar. Yang main Nagita, Raffi, ada Tias Mirasi. Yang main kan kalian sendiri juga tuh? Iya. Gitu. Iya. Tapi hitungan bisnisnya untung nggak? Gitu. Pada saat itu laku 660.000 tiket, Bang Yos. Jadi itu berarti? kurang lebih 9 miliar ya, kurang lebih lah. Untung dong kamu. Untung film pertama, Bang. Nah, lalu karena partner saya tuh orang Tanah Abang ya, si Asen, dia langsung bilang, "Wih, bikin film jangan satu, untungnya nggak gigit nih," katanya gitu. Bikinlah langsung 12 film. Sekarang ini sudah berapa film kamu bikin? Ya udah 12-an kurang lebih. Dan semua menguntungkan? Enggak juga. Yang diceritain yang untung aja. Yang lain ya gitulah, sedih lah kalau ngomong. Ada lagi kamu itu ide Siap, lagi kan ya. Terus kamu juga investasi di YouTube para selebritis yang lain. Itu hitungan bisnismu gimana coba? Jadi gini, bisnis yang konvensional itu melihat tangible asset atau aset yang besar dengan pengeluaran dan cost yang ada. Bisnis zaman sekarang yang dilihat adalah volume dan intangible asset atau aset-aset digital. Contohnya seperti e-commerce atau perdagangan marketplace yang ada. Atau sekarang yang lagi ngetren ya ini seperti Rans Entertainment, seperti YouTube yang ada. Ini mempunyai potensi yang sangat besar jika secara fundamental dirapikan, Bang. Jadi memang mereka kebanyakan
karena jiwanya jiwa seni dan artis yang mempunyai jiwa seni, tapi mungkin kurang bisa dalam membuat suatu perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang baik. Jadi mungkin tidak ada jajaran direksi, tidak ada struktur organisasi, tidak ada perusahaan induk dengan perusahaan afiliasi atau perusahaan anak, semuanya nama Itu pribadi. kamu yang ngatur berarti kan? Saya mencoba membantu teman-teman untuk memperbaiki secara struktural dan perusahaannya menjadi akuntabel, artinya bisa divaluasi. Tadinya kalau ditanya pendapatan lo berapa? Nggak tahu, pokoknya gue gaji segini, gue dapat segini, gue untung, begitu bang. Kalau sekarang ada laporan neraca rugi laba, ada rugi laba sehingga kita bisa hitung namanya EBITDA atau ini hebat nih kamu nih. enggak juga pak. Ya, kamu kenapa nggak pikir investasi ke benang merah Bang Yos juga? Oh yes, terbalik yang ada saya yang dibeli Bang Yos nih, waduh, ampun nih. Gitu. Iya. Jadi aku itu ya nilai kamu dari ngomong tadi, kamu itu suka tantangan, Siap. mencoba ini dan ternyata berhasil ya. Iya, Mengorbankan keluar dari kampus itu luar biasa. siap. Tetapi kalau gagal ya kamu dimaki-maki habis sama mama kamu Ya, kan. udah habis, Ternyata ya sukses lah semuanya. Ya, nggak sengaja juga. Itu yang saya kagum ya. Memang begitulah, sukses itu tidak bisa dicapai dengan biasa. Betul. Ya. Terus ada kegiatan apa lagi yang belum saya sebutkan tadi, ada nggak? Sebenarnya ya kalau sama Raffi kita ada sekitar 5 atau 6 perusahaan yang bareng Bang Yos. Jadi saya ada bikin klub sepak bola sama Raffi. Nah, Oh, iya. yang di Cilegon kalau nggak salah. Iya betul Bang Yos. Sekarang Nafi kan bukan Cilegon lagi kan? Nah, kita akan ganti nama di tahun ini tapi masih barangnya rahasia namanya. baik sama. Kenapa? Oh, dulu namanya Cilegon United. Kita beli di tahun lalu bulan April sama Pak Yudi Aprianto. Itu di Cilegon United. Setelah kita akuisisi namanya berubah menjadi Rans Cilegon Football Club. Nah, Rans Cilegon FC ini Basicnya tetap di Cilegon, basicnya udah pindah. Jakarta. Iya, di Tangerang samping gitu. Oh, Tangerang. Iya. Tapi kita Kamu orang-orang keren kamu sama kamu bikin JIS itu baru basisnya baru keren. Jakarta International Stadium itu. iya. Gitu. Iya, maunya gitu sih. Tapi kan bisa lah ya. kan udah ada ini Jakarta. Jadi kebetulan kita udah kemarin Liga 2 kita juara juga 3 besar sehingga Ya udah masuk udah kan. masuk ke Liga 1 Liga kita. 1 kan. Iya. Nah, oleh karena itu aku udah pernah ngomong sama si Raffi, gimana nanti bingung aku kalau Persija ketemu Rans itu gua mau bela siapa kan gitu kan. Iya, jadi udah masuk Liga 1. Nah, yang kedua adalah kita ada grup klub basket juga yang sekarang Basket juga. lagi bertanding juga Namanya di apa? Liga. Namanya Ranspik Basketball. Ranspik Basketball. Itu sudah ikut Ini lagi turnamen juga? bertanding di Liga sekarang. Lalu saya sama Raffi ada namanya Rans Prestige Sportainment. Itu lapangan olahraga sebesar 2,7 hektar. Ada lapangan sepak bola, Di mana futsal, tempatnya? di Pantai Indah Kapuk, Bang. Di Pantai Indah Kapuk. Berapa hektar? 2,7 hektar. Iya. Wah, itu nilai tanahnya sudah mahal banget. Terus kamu anukan apa itu? Dianukan apa? Diolah jadi apa? Iya, jadi lapangan area olahraga, area lifestyle, sama area e-sport digabung jadi satu. Jadi ada tribunnya juga untuk nonton, ada food courtnya juga, lalu ada Dan orang sewa dong lifestyle. pakai itu. Sewa semua. Dan itu juga jalan Kebetulan bagus. sewanya udah habis, padahal belum jadi tempatnya karena Raffi dengan Rans Entertainment dan exposure begitu besar di dunia digital. Waktu itu dia posting di Instagramnya sekali, Bismillah semoga berhasil gitu ya. Waduh, ada nomor telepon di banner yang di foto dia, padahal cuma sebuah banner di foto sama dia. Ada nomor telepon karyawan saya. Sampai saya dikomplain, Pak, saya nggak bisa tidur 24 jam, bunyi terus, telepon, nanyain. Jadi nanya, ini sewanya berapa, bagaimana cara gabung. Langsung dalam 2 hari kita habis. Jadi kita punya kalau nggak salah tenan 50-an lah kurang lebih untuk food court gitu. Itu 2 hari habis, ada disewa sama tenan A, tenan B, tenan C, dan udah pada DP semua. Langsung habis. Itulah kekuatan dari Raffi Ahmad dengan sosial medianya yang begitu kuat gitu. Nah di situ jadi yang tadinya kita hitung harusnya ini kita 4 tahun nih balik modal, ternyata kita nggak nyampe 3 tahun karena duitnya langsung dapet 2 tahunan bisa balik modal gitu di situ. Nah lalu itu yang ketiga, yang keempat sama Raffi juga ada namanya Rans Carnaval City Zoo. Jadi kita Apa itu? Rans Carnaval Karnaval City Zoo. itu Zoom. Itu
jadi seperti kebun binatang. Itu juga 2,5 hektar kurang lebih, pas seberang-seberangan. Rencananya di mana itu? Pas seberang dengan area sepak bola Di PIK kita. juga? Di PIK juga, seberang percis. Begitu. Itu juga lagi dibangun. Itu tujuannya gimana menurut kamu? Adakah di situ apa namanya katakan bisnisnya? Nah, jadi memang itu sifatnya untuk konservasi binatang. Kita ada 30 sampai 35 spesies, mulai dari penguin dan sebagainya. Artinya dia bisa berkembang biak di situ lah. Bisa, gitu. Pak, bisa, Ya, karena memang izinnya untuk konservasi. Nah, kalau kita lihat mungkin ada beberapa kebun binatang atau penangkaran di Indonesia yang kurang begitu Sukses lah. sukses atau bagus. Saya yakin dengan apa yang dimiliki secara digital dengan juga tata kelola perusahaan yang baik, harusnya binatang yang ada di Rans Karnaval City Zoo ini akan menjadi binatang yang paling layak hidup mungkin. Karena mungkin hidupnya bakalan seneng deh binatang-binatangnya, karena kita berikan fasilitas yang Saya sedemikian rupa. mempunyai hobi yang sama, Rudy ya. Saya juga pelihara binatang-binatang di rumah itu juga berkembang biak. Ya. Kasih amang itu dipastikan setiap tahun satu anaknya keluar Oh, gitu. iya, iya. Jadi namanya konservasi binatang itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya. Betul. Banyak sekali macam binatang kita yang kita milikin, apalagi jenis burung ya. Iya. Apalagi lagi nanti di Papua itu ditangkepin terus cendrawasih untuk hadiah orang untuk nari-nari. Itu saya sebenarnya nggak setuju, nggak gitu kan. Nanti punah masalahnya. Ya. Betul, betul. Jadi itu ide yang baik lah seperti itu. Iya. Ya. Apa saja deh, sepak bola diurus, binatang diurus, basket diurus, pengusaha. Ada lagi pikiranmu yang gila, jujur aja. Aku heran, anak ini kok ada aja idenya. Kamu sekarang ini mau mengembangkan namanya taksi terbang. Coba ceritain apa itu Bang taksi Yos. terbang itu. Jadi ini adalah taksi tanpa awak dan menggunakan listrik. Tanpa awak? Iya, jadi kita bisa dua, ada di showroom saya. Nanti Pakai kalau remote. dari ground control, jadi kita ada kantor dengan ruangan kayak gini, layar gede, itu command centernya, jadi dikendalikan dari situ. Rencananya sih nanti Maret terbang lagi, kalau Bang Jos ada waktu bisa terbang juga. Maret tahun ini. Iya dong, kemarin udah terbang. Wah, tapi gua tanya dulu ini kalau nggak ada sopirnya segala macam itu. Jadi dia berangkatnya dari mana misalnya? Di mana aja bisa. Di mana? Jadi Dia parkir di yang satu penting, tempat. Iya, yang penting bukan Gitu. supirnya. Bang Yos kan nih orang beriman, jadi saya yakin aman lah. Yakin aman? Yang penting banyak Nah, doa. itu ya, ini dia. Terus berterbang gini ya. Terbang. Terus dia gini, Iya, terbang. terbang kemana aja bisa mendarat lagi. Ada iPad-nya Bang Yos. Masalahnya begini satu ya, di Jakarta ini banyak terhalang listrik itu yang nggak karu-karuan kan. Kalau saya itu memang jadi gubernur itu salah satu target saya itu menertibkan itu. Iya. Tapi ini kan bukan pemenang kita, ini PLN Iya. masalahnya. Iya. Dan itu bikin mata kita supet dan berbahaya itu kan. Iya. Kabel, banyak lagi apa namanya jembatan layang Iya. gitu. Coba berikan gambaran kepada saya, ya. Ini dia terbang gini, terbang itu kan lewatnya jalan raya kan? Enggak, di atas bisa 300 meter. 300 meter di tanah. Iya, di terbang. Nah, terus sama dengan helikopter dong. Betul Bang Yos. Jadi ini ada 16 baling-baling menggunakan listrik. 16 baling-balingnya. Iya. Nanti kalau datang dikasih lihat. Dia bisa hover, hover itu kayak Bisa pesawat. hover diem. Hover terbang di tempat Bisa, gini. bisa diam di tempat. Terus dia turun Betul, gini. betul. Dan nggak ada suara sama sekali. Jadi benar-benar Nggak ada suara. tidak seperti helikopter buk 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 Ya, buk buk bising buk lah buk gitu. gitu kan, ini cuma ser kayak gitu. Jadi suaranya jauh, nggak bising. Ini bikinan mana sih ini? Ini sebenarnya Jerman udah bikin, Italia udah bikin, dan yang paling cepet emang tuh dari China. Ini dari China tapi perusahaannya sudah listed di Nasdaq di Amerika. Ini negara pertama yang pernah membuat proyek kayak gini. Taksi terbang di mana? Yang pernah Di sudah China jalan? udah ada, di China udah diterbangin secara rutin. Dan kamu sudah lihat betul. Udah, cuman enggak, saya belum ke sana. Saya lihat di Kenapa YouTube kamu aja yakin cukup. sekali ini Ya. nanti laku gitu? Iya, nggak yakin juga sih. Cuman kan kita coba aja, Bang. Ya itu hebatnya kamu itu. Nggak Selalu yakin juga. Kalau menghadapi semuanya tantangan. kalau semuanya yakin mah, waduh, udah kalah Bill Gates dong. Iya. Enggak lah, nggak yakin juga. Coba-coba aja kalau coba ya. Iya. Tapi adalah kamu keyakinan di sini. Iya, tapi kamu memang sudah udah punya pengalaman dipelajari. di sini berhasil jadi kamu selalu gitu. Iya, betul. Banyak sekali yang sudah kamu coba ya, usaha di bidang apapun itu. Tadi mulai apa namanya berusaha yang di bidang otomotif ya. Ada lagi kamu invest di YouTube orang. Siap. Ada lagi ngurus sepak bola, basket dan sebagainya ya.
masih adakah mimpi besar kamu yang wah saya kepengen inilah? Sebenarnya mimpi saya dari dulu, saya liatin Bang Yos, saya pengen jadi tentara. Cuman Pengen jadi tentara? iya ngikutin Bang Yos Akhirnya kan. tukeran aja. Saya tuh pas ngeliat Bang Yos jadi gubernur, waduh ini udah paling top nih, karismanya ada. Jadi mimpi saya tuh bisa menginspirasi juga seperti Bang Yos lah, yang mana nggak mau ketinggalan zaman juga dan sangat terbuka untuk suatu hal yang baru. Semoga saya bisa tetap seperti itu. Jadi figur-figur seperti Bang Yos nih yang selalu menginspirasi saya dan menjadi panutan saya gitu. Sebenarnya sih begitu. Jadi waktu aku gubernur, kamu masih kecil pun kamu monitor gerakan-gerakan saya? Iya, waktu itu mama saya kan dokter, pasiennya Ibu Ang Inggriani bikin pasar. Waktu itu Bang Yos datang, saya liatin, wah ini gubernur top banget. Kan ada waktu itu PD Pasar Jaya kalau nggak salah. Iya betul. Iya, saya liatin, dari dulu saya mengemari Bang Yos nih dari kecil gitu loh. Luar biasa, luar biasa ya. Ya kita memang sukses, tetapi Tuhan mengatur jalan masing-masing. Ini lewat ini gitu. Saya pun nggak pernah terpikir ya jika gitu. Intinya dulu begini ya, saya ya Rudi ya. Saya anak desa, anak miskin sudah saya banyak gitu. Jadi saya sudah jadi tentara, lulus, mempunyai gaji sendiri, nggak terikat dengan orang tua lagi hidup saya. Itu sudah syukurnya luar biasa. Nah, cuman saya sadar memang sekali lagi di sini bahwa organisasi militer itu kayak piramida gini, Rudi ya gitu. Jadi waktu kita lulus ratusan orang sama. Gitu. Tapi waktu kesini menjadi nggak sama jumlahnya. Sedikit ya. Karena kita bukan organisasi sipil. Kalau organisasi sipil, kalau sudah saatnya naik pangkat dipangkat, naik pangkat. Kalau militer tidak. Tidak mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, maka dia tidak ada naik pangkat. Maka teman saya ini ada yang letnan sudah berhenti, ada yang kapten sudah berhenti, letkol, kolonel sudah berhenti gitu. Tidak bisa semua menjadi perwira tinggi gitu. Dan saya tidak pernah terbayang ya dengan latar belakang saya dari pasukan elit ya, Kopassus, dilatih seperti itu ya. Di antara yang kita dilatih itu kalau kamu pengen ngerti ya kita mah dilatih membunuh orang dalam hati musuh kan. Secara senyap maupun terang-terangan itu keadaan kita. Kita meledakkan jembatan luas panjang kayak San Francisco misalnya. Kita diajak meledakkan gedung-gedung di mana TNT kita pasang gitu, gedung-gedung tinggi itu gitu kan. Nah terus tiba-tiba saya disuruh jadi gubernur. Ya. Bukan membunuh orang, ngurus orang dari kandungan sampai dia meninggal urusan gue, kan gitu. Harus jadi bayi sehat, nanti sekolahnya di mana, setelah sekolah nanti kerja apa, sampai dia mati nanti kuburannya di mana. Saya bukan meledakkan jembatan atau gedung, saya membuat jembatan layang dan gedung. Jadi sangat kontradiksi, tetapi saya anggap itulah yang terbaik dari Allah. Ya. Saya harus membelok ke pemerintahan sipil, ya saya ikutin saja. Gitu kan. Jadi kita nyari sama lah. Tekad kita gitu. Siap. Oke, Rudi gini ya, kita sudah ngobrol banyak gitu ya. Saya sudah ketemu banyak selebritis yang sukses termasuk kamu ya. Lalu di sisi lain, sekarang ini kita lagi menghadapi pandemi. Banyak orang lagi susah ya. Di PHK dalam pekerjaannya, dia bangkrut, UMKM ini kan usahanya bangkrut. Ya. Dia jadi janda karena lakinya kena COVID, atau yatim piatu orang tuanya kena COVID itu kan. Jadi sebenarnya banyak yang susah, sementara kita katakan orang yang cukup lah. Ini cuma ide saja gimana pendapatnya si Rudi. Saya berpikir kenapa kita nggak menyatukan diri ya. Kalau selebritis yang sukses itu menyisihkan sedikit rezekinya lah gitu. Tapi kita manage yang benar ya. Kita berikan kepada orang yang benar-benar dia memang perlu dibantu. Itu. Kalau ide itu kira-kira Rudi setuju apa enggak? Setuju selama organisasinya benar-benar justru itu harus kita tangani secara harus dimanage secara jujur, uang itu kemana pun harus ada buktinya kemana. Betul. Dan kalau kelas-kelas kita kayak gini masa ya mau mengkorup kayak gitu kan. Apalagi ini uang memang diproyeksikan untuk orang yang susah. Siap. Gitu kan ya. Tentunya setuju dong. Sip lah, nanti kita pasti kita dukung. Ya. Jadi para kaula muda ya Pak Sahabat Bang Yos, ada benang merah dari diskusi itu tadi. Yang pertama tentu
sekali lagi yang menentukan masa depan kita itu diri kita sendiri. Ya, bahkan bukan orang tua kita, bukan orang lain. Contohnya adalah si Rudi tadi, nekat keluar dari kampus dia. Ya, contohnya lagi saya juga keluar dari kampus. Iya. Gitu. Tapi bukan pengusaha, jadi masuk militer. Yes. Sehingga jadi sekarang ini kayak begini. Udah top banget nih. Rudi juga sama demikian kan, hanya jurusan lain dia meyakini ada usaha yang dia yakini itu menguntungkan gitu. Siap. Inilah yang bisa kita tarik. Dan sebelum acara ini saya tutup, barangkali Rudi punya pesan Iya. kepada sahabat-sahabat Bang Yos, khususnya yang milenial gitu ya. Iya. Gitu. Buat Silakan sahabat aja. Bang Yos nih, khususnya buat milenial, saya selalu ngomong begini bahwa kita jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Tapi mimpi aja kadang nggak cukup. Banyak orang terlelap dengan mimpinya sehingga nggak pernah bangun dan merealisasikan mimpinya jadi kenyataan. Jadi yang paling penting kita mimpiin apa yang kita mau, bangun dan set action plan supaya mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Dari saya. Dan jangan pernah menyerah, Siap. gampang menyerah gitu. Betul, siap. Gagal di sini, mulai di sini lagi gitu. kan. Siap. Kita coba sampai dan sudah dibuktikan sama namanya Rudi Salim. Aduh, ampun. Rudi, saya terima kasih sekali. Terima kasih Nah, sekali Bang saya Yos. tidak bisa memberi apa kecuali satu kenangan. Siap. Ini adalah sebuah biografi saya. Oke, ya. ini yang paling penting justru Mudah-mudahan ini. ini juga bisa untuk jadi inspirasi Pasti. anak-anak muda yang lain.